Apa yang bisa membuat Roh Kudus berduka? Yohanes 14 ayat 26 berkata begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata bahwa seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita berkarya dengan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, hal-hal yang kita nggak bisa mengerti. Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkannya kepada kita dan mengingatkan kita tentang apa yang Yesus pernah ajarkan dalam firman Tuhan. Roh Kudus tidak suka didukakan, sama seperti kita. Kita juga tidak mau dibuat sedih oleh orang lain. Bagaimana Roh Kudus bisa didukakan? Yang pertama, ketika kita menolak mendengarkan bimbingannya. Dikatakan firman Tuhan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita menolak mendengarkan bimbingan Roh Kudus yang mengajar kepada kita, kita akan mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika kita diingatkan sesuatu, ketika Rohnya yang kudus berbisik lembut dalam hati kita, jangan keraskan hati. Ketika kita tahu bahwa perbuatan kita itu melukai hati Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita, jangan keraskan hati kita. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19 dikatakan begini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Sesungguhnya sebelum iman kita kandas, Roh Kudus telah menyentuh hati kita dan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Keadilan Tuhan bagi seluruh manusia di bumi ini adalah setiap kita lahir dengan hati nurani, bahwa setelah kita mengenal Tuhan maupun belum, sejak kecil kita tahu apa itu salah dan apa yang benar. Kita dibimbing oleh Rohnya yang begitu lembut, yang menuntun kita di dalam hati kita. Saya percaya Anda pernah merasa bersalah, mendapat bisikan untuk meminta maaf, mendapat bisikan untuk berhenti berbuat dosa. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang kemudian mengeraskan hati dan tetap melakukan kesalahan, memilih jalan yang salah, diawali dengan menolak pimpinan suara Tuhan di dalam hatinya, menolak hati nuraninya yang murni. Terlepas dari orang ini hamba Tuhan atau umat yang tidak mengerti kebenaran firman, setiap kita punya Roh Allah di dalam batin kita yang akan selalu menuntun kita. Terlepas dari siapa kita, Roh Tuhan itu yang akan membuat kita mengerti apakah perbuatan yang kita lakukan itu benar atau salah. Nah, seringkali orang mengerti kebenaran, tapi mereka gagal melakukan apa yang benar karena mengeraskan hati dan menolak pimpinan Roh Tuhan dalam hatinya. Bagaimana kita dapat mendukakan Roh Kudus Allah? Poin yang pertama dalam Efesus 4 ayat 17-19 adalah dengan hidup seperti orang yang belum percaya. Ayat 17 berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Rasul Paulus mengingatkan kita orang percaya, jangan hidup seperti orang yang belum percaya. Kita harus sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka hidup dengan pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Perasaan mereka tumpul, berbuat jahat, sudah tidak merasa bersalah lagi, dan menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, hal-hal ini mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.